Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu pagi di musim semi, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di tepi kota. Udara sejuk, burung-burung bernyanyi, dan topiknya kosong seperti biasa. Tiba-tiba dari arah depan muncul seorang pria berbadan besar. Wajahnya galak, matanya tajam, dan yang paling mencolok kedua tangannya buntung sampai siku. Abu Nawas langsung menyingkir dengan sopan. Tapi anehnya, pria itu malah menghampiri dan memukul bahu Abu Nawas dari belakang. Abu Nawas terhuyung dan refleks berteriak, "Astagfirullah, siapa yang memukul saya?" Ia menoleh dan melihat pria tadi berdiri dengan tenang. Kedua lengannya buntung, tersenyum sinis. Abu Nawas melongo. "Tunggu, Anda memukul saya?" Pria itu menjawab dengan suara dalam. "Iya, ada masalah?" Abu Nawas panik, otaknya langsung penuh pertanyaan logis. Bagaimana mungkin saya dipukul oleh orang yang tidak punya tangan? Pria itu menatap tajam. "Itu urusan saya." Abu Nawas masih bingung, mencoba meraba bahunya. Tapi rasanya seperti dipukul pakai balok atau kepala kambing. Lalu pria itu mengeluarkan kaki palsu dari dalam tasnya. "Ini yang saya pakai buat mukul. Namanya si bala bambu, sahabat lama saya." Abu Nawas terdiam, kagum sekaligus takut. Lalu ia berkata dengan hati-hati, "Tapi kenapa Anda memukul saya?" Pria itu menjawab, "Karena kau menertawakanku dari kejauhan." "Tidak, saya bukan menertawakanmu. Saya menertawakan wajah saya sendiri di pantulan genangan air." Mereka saling diam selama 3 detik. Lalu pria itu berkata, "Oh, jadi begitu ya? Iya, ya sudah." Abu Nawas berpikir semuanya sudah selesai. Tapi saat ia hendak pergi, pria itu menambahkan, "Tapi karena kamu sudah membuat saya malu, kamu harus menerima tantangan duel." "Duel? Dengan apa?" Pria itu mengangkat 2 kaki palsu kayu yang tadi ditaruh di kantong belakang celananya. "Dengan tongkat kayu spesial. 1 buat saya, 1 buat kamu. Duel kecepatan." Abu Nawas hanya bisa tertawa kecil dan berkata, "Dunia memang adil. Bahkan orang buntung pun masih bisa bikin saya babak belur." Akhirnya duel pun digelar. Tapi yang terjadi justru luar biasa. Abu Nawas menang. Karena pria buntung itu tertawa sendiri melihat cara Abu Nawas memegang tongkat seperti sumpit raksasa. Sejak hari itu Abu Nawas punya teman baru, pria buntung dan kaki palsu pemukul legendaris, si bala bambu. Dan setiap ada yang bertanya, "Pernahkah kamu dipukul orang buntung?" Abu Nawas hanya menjawab, "Pernah," dan jujur, rasanya lebih memalukan daripada ditolak pinjaman di warung. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka sering menganggap bahwa agama mereka adalah yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat mempermalukannya. "Jika kau bisa memenangkan perdebatan melawan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu," kata salah seorang pastor dengan nada congkak. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan senyum tenang. "Tapi jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini." Kerumunan mulai berkumpul, tertarik melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas akan menghadapi 5 orang pastor ini. Pastor pertama maju. "Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Pernahkah kau melihat pedang tajam?" "Ya, tentu saja," jawab pastor itu. "Jika pedang itu hanya dibuat untuk pajangan dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau akan tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu?" "Tentu tidak," jawab pastor mulai bingung. "Begitu pula manusia. Tuhan memberi ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Tanpa ujian, manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanannya kepada Tuhan."
Pastor pertama terdiam, tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Pastor kedua maju dengan wajah serius. Kalau Tuhan itu ada, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita? Abu Nawas tertawa kecil. Kau tahu cahaya matahari? Ya, jawab pastor itu. Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu lama tanpa merasa sakit di mata? Tidak bisa, jawab pastor itu semakin bingung. Begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia. Pastor kedua terdiam, kehilangan kata-kata. Pastor ketiga mencoba menyerang dari sudut lain. Jika kau bilang Tuhan itu esa, bagaimana mungkin dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda? Abu Nawas tersenyum lebar. Coba lihat dirimu dan teman-temanmu. Bukankah kalian berlima berbeda wajah, berbeda tinggi, bahkan berbeda suara, tapi kalian tetap manusia? Iya, jawab pastor itu. Begitu pula Tuhan. Dia esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaan yang berbeda-beda. Tuhan yang sama menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam, karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya. Pastor ketiga hanya bisa mengangguk-angguk. Pastor keempat mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada? Abu Nawas mengambil segelas air dingin dan semangkok sup panas. Mana yang lebih menyegarkan saat kau sedang haus? Tentu saja air dingin, jawab pastor itu. Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya? Tanya Abu Nawas sambil menunjuk semangkuk sup panas. Sup panas, jawab pastor itu. Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia saja ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat nyaman, dan neraka sebagai tempat tidak nyaman. Logikanya sama. Pastor keempat terdiam, tak mampu menjawab. Pastor kelima yang paling sombong di antara mereka mencoba pertanyaan terakhir. Jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat? Abu Nawas tersenyum tipis. Jika ada seorang murid malas yang tidak belajar sama sekali, apakah kau akan berinya nilai tinggi tanpa dia berusaha? Tentu tidak, jawab pastor itu cepat. Begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertobat dan berusaha menjadi lebih baik. Pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab. Pastor kelima pun terdiam, tak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban Abu Nawas, kelima pastor itu saling berpandangan. Mereka akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor berkata, Abu Nawas, kau benar. Kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu. Tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu. Ajaran kami lebih banyak tentang keimananmu. Abu Nawas tersenyum bijak. Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya. Kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan memeluk ajaran yang dibawa oleh Abu Nawas. Alkisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak. Apa? Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu suamiku? Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu.
Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit," Baginda Raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari Raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah Paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati.
Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. Baiklah, Paduka, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara. Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana, Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, Paduka. Pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu ia akan berbicara." Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Paduka. Pohon ini memang luar biasa, seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangannya mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu kota ada seorang pendeta muda yang terkenal sombong. Ia selalu merasa dirinya paling pandai dan suka mempermalukan orang di depan umum. Suatu hari ia mendengar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik dan penuh akal. Pendeta muda itu berpikir, "Aku harus memperlukan Abu Nawas di depan semua orang, supaya orang-orang tahu aku lebih pintar." Ia lalu mengatur rencana licik. Pendeta muda mengundang Abu Nawas ke gereja dengan alasan ingin berdiskusi soal ilmu pengetahuan. Karena Abu Nawas dikenal tidak pernah menolak tantangan, ia pun datang ke gereja dengan senyuman. Begitu Abu Nawas masuk, pendeta muda itu berdiri di depan banyak jemaat,
dan berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, kau adalah tamu di sini, dan sebagai tamu kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Jika kau tidak bisa menjawab, maka aku akan menyuruhmu keluar dengan rasa malu." Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Baiklah, tanyakan apa saja. Tapi jika aku bisa menjawab, kau harus menyiapkan makan malam yang enak untukku." Pendeta muda setuju dengan penuh rasa percaya diri. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Kematian, sebab tak ada yang tahu kapan ia akan datang, dan ia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi." Pendeta muda terdiam, tak menyangka Abu Nawas bisa menjawab dengan begitu cepat dan bijak. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Menahan nafsu dan amarah. Banyak orang kuat mengangkat beban berat, tapi sedikit yang mampu menahan dirinya sendiri." Para jemaat mengangguk setuju mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara pendeta muda mulai terlihat gugup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling ringan di dunia ini? Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Meninggalkan ibadah dan kebaikan. Banyak orang dengan mudah meninggalkannya hanya karena alasan sepele." Pemuda muda terdiam, ia tahu bahwa semua jawaban Abu Nawas benar dan sangat bijaksana. Para jemaat pun mulai berbisik-bisik memuji kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan umum, pendeta muda mencoba trik terakhirnya. "Baiklah, kau menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi sebelum aku menyiapkan makan malam untukmu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar cerdik. Bisakah kau menghilang dari tempat ini tanpa berjalan keluar lewat pintu?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Tentu saja." Ia lalu duduk tenang, memejamkan mata dan berkata, "Sekarang aku sudah tidak ada di sini, karena jiwaku sudah melayang jauh ke negeri lain, yang tinggal hanya tubuhku. Jadi aku sudah hilang." Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas. Sementara pendeta muda hanya bisa menahan malu. Akhirnya, ia memenuhi janjinya dengan menghidangkan makan malam yang enak untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan, Paduka," jawab si musafir. "Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata, Paduka. Tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun, Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya,
Memahami maksudnya saja kami tidak tahu, jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya, Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami, Abu Nawas. Kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu. Aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya. Kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai. Dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja menjawab, Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya,
ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.